dari Paul H. Mau tanya untuk tajam. 1 Raja-Raja 2 ayat 44. Mohon penjelasan dan dosa apa kepada Daud? Terima kasih. Oke, saya bacakan 1 Raja-Raja 2 ayat 44. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang telah kau perbuat kepada Daud, ayahku. Maka Tuhan telah menangguhkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Baik, silakan pendeta. Terima kasih. Ini mohon penjelasan dan dosa apa kepada Daud. Jadi ayat yang baru saja dibacakan oleh saudara Kevin itu adalah kata-kata Raja Salomo kepada seorang yang namanya adalah Simei, dan mengingatkan kembali kepada Simei tentang apa yang Simei lakukan terhadap Daud, ayah Salomo. Untuk itu kita perlu melihat sejarahnya yang betul-betul memang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang terjadi? Coba kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 untuk melihat apa yang dilakukan oleh Simei terhadap Daud. Daud adalah seorang raja yang betul-betul diurapi atas perintah Tuhan. Coba kita baca beberapa ayat. 2 Samuel pasal 16, saya mohon entah Jeffrey atau Kevin tolong bacakan ayat yang ke-5. 16 ayat 5. Ya. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Terima kasih. Ini latar belakangnya adalah Daud melarikan diri dari Absalom yang memberontak terhadap ayahnya. Dia meninggalkan kota dan dia keluar bersama dengan orang-orangnya, entah mau kemana, oleh karena Absalom sudah sangat bertekad untuk merebut tampuk pemerintahan secara paksa, mengadakan kudeta melawan ayahnya. Sementara Daud sedang mengadakan pelarian, meninggalkan istana atau meninggalkan tempat tinggalnya, maka keluarlah seorang dari kaum keluarga Saul dan namanya adalah Simei. Dia mendekati raja dan terus-menerus mengutuk. Dan mungkin kita boleh mengerti dia adalah dari kaum keluarga Saul yang terus-menerus mengutuk. Mungkin dia berpikir bahwa Daud itulah yang membuat Saul itu mati, padahal tidak. Ya, ceritanya sangat jelas di dalam buku 2 Samuel pasal pertama, 1 Samuel pasal yang terakhir, lalu 2 Samuel pasal yang pertama, yang menceritakan bagaimana Saul itu mati. Daud itu sangat menghormati Saul. Dalam 2 peristiwa, sebenarnya pada waktu Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, oleh karena Saul itu iri hati dan dengki terhadap Daud, 2 kali ada kesempatan bagi Daud untuk bisa saja membalaskan dendam dengan menghabisi nyawa Saul. Sudah di depan mata, apapun yang dia lakukan pasti bisa 2 kali. Tetapi Daud tidak mau menyentuh orang yang telah diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Apapun kesalahan Saul, sekalipun Saul telah ditolak oleh Allah, dia percaya ini adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dia tidak mau menyentuh dan mencelakai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simei terhadap Daud? Pada waktu itu Saul sudah meninggal dunia. Pada waktu Daud dalam keadaan kesusahan, pada waktu dia sedang melarikan diri agar bisa menyelamatkan nyawanya dari rencana jahat Absalom, Simei
mengutuki, mengata-ngatai Daud dan mengutuki dia. Coba baca ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-13. Silakan Jeffrey. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya, Beginilah 2 Samuel 16. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyalah, enyalah engkau penumpah darah orang dursila." Ayat yang 13, Ya, Pastor. dia terus ayat 13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Simei, mengutuk sepanjang perjalanan itu, beberapa jarak yang ditempuh itu, dia sambil mengutuk, dia kemudian berseru-seru, mengeluarkan kata-kata kutukan dan umpatan, lalu kemudian dia melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Ini sungguh luar biasa, penghinaan kepada seorang yang telah diurapi oleh Allah. Jadi karena pertanyaannya adalah, mohon penjelasan apa yang dilakukan oleh Simei terhadap Daud, maka itulah yang terjadi pada saat itu. Tapi Daud betul-betul hanya bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-12, 2 Samuel 16, Daud katakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi dia menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Terima kasih.